Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 391, 4 Zulqa'dah 1446 Hijriah atau 2 Mei 2025 Masehi, dengan judul Indonesia Darurat Kekerasan Seksual. Memprihatinkan, kekerasan seksual terhadap perempuan makin meningkat di tanah air. Pelakunya juga kian beragam. Ada guru besar melecehkan mahasiswa, dokter melecehkan pasien, tokoh agama melecehkan murid atau jamaahnya, polisi memperkosa tahanan, bahkan ada ayah dan kakek menodai anak kandung mereka sendiri. Indonesia memang darurat pelecehan seksual. Data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen-PPPA menunjukkan bahwa hingga April 2025 saja sudah tercatat 5.949 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan melaporkan tindak kejahatan kekerasan seksual naik lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun 2023. Angka ini diyakini hanyalah puncak gunung es. Artinya masih banyak kasus yang belum terlaporkan. Perempuan makin tidak aman. Kondisi ini adalah gambaran makin berkurang ruang aman bagi perempuan. Salah satu tempat terjadi pelecehan seksual adalah transportasi umum. Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK mencatat sepanjang 2022 terjadi 3.539 kejahatan seksual di transportasi umum. Tempat kerja juga menjadi tempat yang tidak aman untuk perempuan. Keterangan resmi situs gajimu.com melalui studi bertajuk Survei Kelayakan Kerja pada tahun 2022 ditemukan data bahwa pelecehan seksual terjadi pada 1 dari 20 pekerja di pabrik tekstil, garmen, alas kaki, dan kulit. Ada atasan yang melakukan kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan dengan ancaman pemutusan kontrak kerja. Yang makin memprihatinkan, pelecehan seksual justru banyak terjadi di tempat-tempat yang seharusnya aman untuk perempuan. Beberapa kali diberitakan perempuan menjadi korban kekerasan seksual di rumah sendiri, di ruang praktek dokter, bahkan di pondok pesantren atau di rumah tahanan dengan pelakunya justru aparat keamanan. Pelaku tindak kekerasan juga kebanyakan adalah orang yang dikenal bahkan dekat dengan korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengungkap 70% korban kekerasan seksual kenal dengan pelaku, mulai dari ayah kandung, paman, kakek, kakak, keluarga, guru, dosen, aparat, dan pejabat negara. Akar masalah. Sebagai negeri dengan mayoritas muslim, kita patut bertanya, mengapa bisa begini? Padahal pemerintah juga sudah membentuk jabatan dan lembaga yang mengurusi perempuan, termasuk ada Komnas Perlindungan Perempuan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS juga sudah disahkan. Lalu mengapa perempuan malah makin tidak aman? Jawabannya, meski mayoritas muslim, negeri ini hidup dalam sistem dan budaya sekularisme liberalisme. Salah satu dampaknya adalah konten pornografi membanjiri masyarakat. Dari tahun 2005, Indonesia masuk 10 besar negara pengakses situs porno di dunia. Padahal konten pornografi ini sudah terbukti menjadi pemicu perilaku seks bebas seperti perzinahan dan kekerasan seksual. Di sisi lain, masyarakat makin permisif. Interaksi bebas antara pria dan wanita sudah dianggap normal. Selain membuka peluang perzinahan, hal ini juga memberi celah bagi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan. Selain itu, disadari atau tidak, kaum perempuan sudah lama dieksploitasi seperti melalui kontes kecantikan, modeling, dan sebagainya. Ini juga menjadikan perempuan dicitrakan sebagai pelampiasan hawa nafsu lelaki. Sementara itu, penegakan hukum justru gagal melindungi kaum perempuan. Banyak korban yang trauma sehingga takut melapor. Para pelaku pun kerap mendapat sanksi ringan, bahkan tidak sedikit kasusnya tidak diselesaikan secara hukum, melainkan hanya dengan jalan damai. Islam melindungi perempuan. Hanya Islamlah ideologi yang melindungi kaum perempuan. Islamlah satu-satunya ideologi yang memberikan kesetaraan pria dan wanita dalam keimanan dan ketakwaan serta dalam timbangan hukum. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97, Allah SWT berfirman yang artinya,
Siapa saja yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sementara dia seorang mukmin, sungguh akan kami beri kehidupan yang baik. Mereka pun akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Islam juga menjadikan iman dan takwa sebagai dasar relasi pria dan wanita. Islam menjauhkan kaum muslim dari perilaku permisif, hedonis, dan hanya mencari kesenangan biologis. Islam mengajarkan bahwa pria dan wanita harus tolong-menolong dalam keimanan dan ketakwaan. Islam memberikan tindak preventif dan kuratif untuk melindungi kaum perempuan. Hukum preventif Islam yang melindungi perempuan diantaranya: pertama, mewajibkan pria dan wanita menutup aurat dalam kehidupan umum seperti menjaga pandangan. Pandangan pada aurat lawan jenis adalah haram dan bisa memicu gejolak syahwat pada manusia. Nabi SAW bersabda, memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Siapa saja yang meninggalkan tindakan demikian karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberi dia balasan iman yang terasa manis dalam kalbunya. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Islam pun menetapkan bahwa pakaian wajib kaum muslimah saat keluar rumah adalah kerudung atau khimar yang terulur hingga menutupi dada, dan jilbab atau gamis, yakni baju panjang yang lebar dan tidak menampakkan lekukan tubuh mereka. Kedua, Islam mengharamkan kholwat atau kondisi berduaan pria dan wanita yang bukan mahram. Kholwat sering menjadi peluang bagi terjadinya perzinahan dan kekerasan seksual. Dalam pengobatan misalnya, seorang muslimah wajib didampingi mahramnya, tidak boleh hanya berdua dengan dokter pria. Nabi SAW bersabda, ingatlah, tidaklah seorang laki-laki itu berdua-duaan dengan seorang wanita, kecuali yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Al-Hakim. Selain khalwat, Islam juga mengharamkan ikhtilat atau kondisi campur baur pria dan wanita, kecuali untuk kepentingan muamalah, pengobatan, dan pendidikan. Haram pria dan wanita bercampur baur seperti di tempat pesta, tempat hiburan, dan sebagainya. Ketiga, Islam mengharamkan tindakan eksploitasi terhadap perempuan seperti kontes kecantikan, ajang foto model, dan sebagainya, baik secara sukarela apalagi dengan ancaman. Begitu juga haram memperkerjakan perempuan dengan cara mengeksploitasi tubuh dan penampilan mereka seperti dalam sistem kapitalisme. Misalnya sebagai model iklan, pelayan toko, frontline, sales, dan sebagainya. Kaum perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah berdasarkan keterampilan mereka. Namun mereka harus menutup aurat mereka secara sempurna dengan memakai kerudung dan jilbab syar'i serta tidak bertabaruj atau berhias yang mengeksploitasi kecantikan mereka. Sanksi keras. Selain tindak preventif, Islam juga menyiapkan sanksi keras bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan. Syariah Islam menjatuhkan sanksi bagi pihak yang melakukan eksploitasi terhadap perempuan, termasuk pihak yang memproduksi konten-konten pornografi. Para pelaku ini dijatuhkan sanksi ta'zir yang jenis dan bobot sanksinya diserahkan kepada qadhi atau hakim. Sanksinya bisa berupa hukuman penjara, hukuman cambuk, bahkan hukuman mati jika dinilai sudah keterlaluan oleh pengadilan. Sanksi ta'zir juga disiapkan untuk para pelaku pelecehan seksual seperti catcalling, menyentuh atau meraba perempuan, mengintip, dan sebagainya. Qadhi bisa memvonis hukuman penjara atau hukuman cambuk atas pelakunya, tergantung pada tingkat kejahatan tersebut menurut ijtihad qadhi. Adapun bagi para pelaku pemerkosaan ada sanksi yang jauh lebih berat. Jika pelakunya adalah lelaki yang belum menikah atau ghairu muhsan, maka sanksinya adalah hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun di tempat terpencil. Jika pelakunya kategori muhsan atau sudah pernah menikah, maka sanksi atas dirinya adalah hukum rajam hingga mati. Demikian sebagaimana Nabi SAW pernah menjatuhkan sanksi rajam atas pezina yang telah menikah. Sanksi ini bisa ditambah lagi jika pelaku melakukan tindak penculikan dan penganiayaan terhadap korban. Qadhi bisa menjatuhkan sanksi untuk semua tindak kejahatan tersebut. Adapun korban wajib diberi perlindungan oleh negara. Korban wajib pula diberi perawatan fisik maupun mental hingga pulih. Wahai kaum muslim, sadarilah bahwa kerusakan yang menimpa masyarakat saat ini, khususnya kaum perempuan, adalah akibat penerapan ideologi kapitalisme liberalisme di negeri ini. Kebebasan perilaku dibiarkan terus merusak dan kaum perempuan terus dieksploitasi. Tidak ada jalan keluar dan perlindungan terbaik untuk kaum perempuan kecuali dengan menerapkan sistem kehidupan Islam.
Inilah sistem terbaik. Sistem ini datang dari Allah SWT yang merupakan satu-satunya sistem yang dapat melindungi umat manusia, khususnya kaum perempuan. Hukum-hukum yang mulia sebagaimana dipaparkan di atas hanya bisa diterapkan di dalam institusi pemerintahan Islam, yakni Khilafah Islamiyah. Apakah ada aturan lain terbaik selain Islam? Wallahu a'lam bishawab.